selamat datang di pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai laporan hasil observasi. Nah, untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai agar kalian memahami penjelasan dari teks laporan hasil observasi ini ya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan observasi ini juga disebut dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Itulah tadi penjelasan teks laporan hasil observasi. Berikutnya, kita harus mengenal mengenai tujuan dari teks laporan hasil observasi ini agar kita tahu untuk apa sih tujuannya sebenarnya. Jadi tujuan yang pertama yaitu mengatasi suatu persoalan, yang kedua menemukan teknik atau cara terbaru, yang ketiga mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keempat melakukan pengawasan dan atau perbaikan, dan yang terakhir mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itulah tadi tujuan dari teks laporan hasil observasi yang memang harus kalian pahami. Kemudian kita harus mengerti atau memahami mengenai fungsi dari teks laporan hasil observasi ini. Jadi fungsi yang pertama itu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi kita memang harus melaporkan tanggung jawabnya ya. Kemudian fungsi yang kedua menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian atau penyimpanan, kemudian sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi memang fungsi dari teks laporan hasil observasi ini sangat penting untuk kalian pahami agar kalian nggak keluar dari fungsi aslinya. Lanjutlah kita dengan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi ciri-cirinya ini ada banyak ya. Jadi ciri yang pertama kalian itu kalau mau kenal laporan hasil observasi dia harus bersifat objektif, global, dan universal. Kenapa? Karena objektif itu memang nggak untuk pribadi tapi memang umum, global, dan universal memang mendunia gitu. Kemudian objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi kalau memang satu objek yang dibahas ya udah itu aja. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Karena tadi kita bilang teks laporan hasil observasi berarti memang hasil dari apa yang telah kalian amati ya. Jangan sampai pisah atau beda dari konsep yang sebenarnya. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi memang harus yang terbaru, yang memang barusan diteliti sama penelitinya atau kalian yang meneliti itu memang harus masih fresh gitu. Kemudian tidak mengandung prasangka, praduga, pemikiran yang menyimpang serta tidak tepat. Nah, yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi memang kaitannya itu ada hubungannya dengan yang kalian teliti gitu. Nah, lanjutlah kita di sifat teks laporan hasil observasi, di mana sifatnya ini ada 3. Sifat yang pertama itu bersifat informatif. Kalau dikatakan informatif, berarti kalian itu memang harus memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Jadi ada manfaatnya. Kemudian bersifat komunikatif, di mana komunikatif ini teksnya menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Nah, jadi kalau kita bilang seperti itu, tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks itu lebih mudah dimengerti sama orang di luar sana. Kemudian yang ketiga, dia bersifat objektif, berarti teks laporannya ini harus faktual
dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Jadi memang kalian memang harus memastikan bahwasannya teks laporan hasil observasi yang kalian buat ini memang datanya itu sudah benar, kebenarannya dapat dibuktikan. Nah, masuklah kita ke hal yang paling penting, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Jadi strukturnya itu ada 3. Struktur yang pertama itu adalah pernyataan umum atau klasifikasi yang berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Jadi memang ini sangat penting mengenai laporan yang mau kalian buat. Kalian memang harus tahu dulu hal-hal umum atau yang memang berkaitan dengan hasil observasi kalian. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Jadi kita di sini masuk ke teks deskripsi juga ya. Maka kalian harus pahami dulu teks deskripsinya. Di pertemuan sebelumnya itu udah pernah di SMP dulu. Nah, jadi di deskripsi bagian ini itu menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagian yang akan dibahas. Jadi memang ini detail-detailnya. Dan yang terakhir itu deskripsi manfaat. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap objek yang kita teliti itu punya manfaat atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Maka di deskripsi manfaat ini biasanya memang punya makna tersendiri untuk teks tersebut. Nah, jadi ketika udah semua kita pahami, kita harus tahu syarat atau kriteria dari teks laporan hasil observasi ini. Jadi syarat untuk penjelasan observasinya yang pertama, kalian itu harus memiliki susunan atau struktur teks yang urut dan lengkap. Jadi yang tadi sebelumnya itu susunan strukturnya harus memang benar-benar terurut. Kemudian dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutup, melainkan tadi terakhir berupa deskripsi manfaat. Nah, yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis, jadi sifatnya memang fakta. Karena tadi udah disampaikan bahwa datanya itu fakta atau kenyataannya dapat dibuktikan. Dan yang terakhir, teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya atau sesuai fakta. Nah, jadi itulah dia syarat atau kriteria dari teks laporan hasil observasi bila kita ingin menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi setelah kita memahami syarat-syaratnya, maka kita sudah bisa menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu kalian membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi mau apa objeknya, mau tentang apa yang mau kalian amati, itulah menjadi judulnya. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Kerangkanya harus pas ya dari yang kalian amati. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Nah, yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Itulah tadi langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi yang memang harus kalian pahami ketika kalian ingin memberikan laporannya. Nah, jadi ini tuh ada salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Ini tuh tentang pemanasan global. Jadi kalian bisa baca teksnya ya. Jadi teks ini adalah contohnya. Jadi dia ada 3 paragraf. Ini paragraf yang pertama. Bisa dibaca dengan seksama yang ada di depan layar ini. Kemudian ada paragraf kedua. Ini paragraf keduanya. Gas-gas tersebut menimbulkan greenhouse effect atau dalam bahasa Indonesia efek rumah gas kaca. Itu paragraf kedua. Nah, ini ada paragraf yang ketiga. Jadi ini ada paragraf yang terakhir ya. Itulah tadi paragraf dari teks laporan hasil observasi. Ini contohnya. Nah, itulah tadi penjelasan serta contoh dari teks laporan hasil observasinya.
Nah, jadi sekarang masuklah kita ke tugas. Yeay. Nah, tugasnya hari ini yaitu berikan tanggapan kalian mengenai teks dari laporan hasil observasi yang ada sebelumnya, contohnya tadi itu, serta buatlah kesimpulan dari contoh laporan hasil observasi yang dipaparkan. Nah, jadi itulah tugasnya hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you. Bye.